Bab 551. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah bintang kematian yang redup, yang jelas merupakan asal mula dunia kecil, yang telah habis dan hancur. Dunia-dunia kecil ini tampaknya dipengaruhi dan ditarik oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, dan mereka berjalan dengan caranya sendiri. Ternyata bintang-bintang yang kulihat di tanah adalah bintang-bintang dengan kecerahan dan bayangan yang berbeda. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Dia tidak dapat menghubungkan dunia-dunia kecil ini dengan bintang-bintang. Ini adalah medan perang kuno, jadi dunia kecil di sini tidak semuanya ditinggalkan oleh para santo bela diri zaman kuno, atau bahkan para dewa bela diri. Melihat dunia kecil yang tak berujung, Liu Yu tidak dapat menahan napas. Dengan begitu banyak dunia kecil, berapa banyak santo bela diri dan dewa bela diri yang seharusnya ada. Meskipun karakter-karakter ini telah jatuh ke dalam sejarah yang panjang, kita dapat membayangkan betapa makmurnya seni bela diri kuno. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak master seni bela diri, atau bahkan dewa bela diri yang kuat? Di zaman dahulu kala, hal-hal dan bencana apa saja yang pernah terjadi yang dapat membuat begitu banyak dewa bela diri yang kuat jatuh satu persatu. Setelah sekian lama, Liu Yu kembali ke pikirannya dan tahu bahwa saat ini dia tidak memenuhi syarat untuk menjelajah. Yang dia butuhkan sekarang adalah menemukan kekuatan sumbernya, tetapi Liu Yu memiliki rencana dalam benaknya. Meskipun dunia kecil para ahli bela diri telah jatuh, dunia kecil itu masih dapat mempertahankan vitalitasnya untuk waktu yang lama, mengandalkan kekuatan hukum, yaitu kekuatan asal. Oleh karena itu, saya perlu memasuki dunia kecil, yang belum memusnahkan vitalitas, tetapi akan segera mati. Vitalitas dunia kecil, sumber kekuatannya telah habis, tidak berguna. Liu Yu tahu dengan jelas bahwa dia memiliki sedikit harapan untuk mendapatkan asal dunia. Sumber cahaya kecil tidak cukup untuk mengusir dunia kecil. Oleh karena itu, tujuan terbaik Liu Yu adalah membangun dunia kecil di mana kekuatan sumbernya tidak dapat mempertahankan operasi seluruh dunia kecil. Kekuatan sumber di dalamnya adalah saat-saat terakhir wabah. Kekuatan sumber disorot. Setelah dunia yang begitu kecil, akan mudah untuk menemukan sumbernya. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu terbang langsung ke udara dan mulai mencari target. Ada banyak dunia kecil yang masih memiliki vitalitas, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Dunia kecil 5 elemen adalah yang paling umum, tetapi juga merupakan dunia yang paling mudah musnah dan tak bernyawa. Terlebih lagi, kita tidak dapat melihat seperti apa dunia kecil asli dari dunia kecil tersebut dari permukaan. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menemukan dunia kecil seperti itu. Untungnya, warna juga merupakan salah satu metode untuk membedakan dunia kecil dari 5 elemen, yang tidak diragukan lagi mengurangi kesulitan bagi Liu Yu. Liu Yu sekali lagi membuka dunia kecil berwarna merah api, dan wajahnya penuh dengan kekecewaan. Tidak sama sekali, Liu Yu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun melalui warna, lebih mudah bagi Liu Yu untuk menemukan dunia kecil, tetapi dia telah menemukan beberapa warna yang sejalan dengan tujuannya, dan dia masih kecewa. Ketika dia menemukan yang biru, Liu Yu mengira itu akan menjadi sumber kekuatan sistem air. Akibatnya, yang membuat Liu Yu tertekan adalah bahwa itu adalah dunia petir yang ganas. Tanpa ragu-ragu, pada saat itu, seluruh pertahanan tubuh Liu Yu terbuka penuh dan bergegas keluar. Melihat punggung yang panas dan hitam di belakangnya, Liu Yu tertekan sampai mati. Dia akan terkubur di sana jika dia tidak bertindak sesuai keadaan dan berlari cepat, tetapi telah tergores oleh kekuatan guntur. Mungkin satu-satunya hal yang membuat Liu Yu puas adalah bahwa dia harus dapat berlatih dengan kekuatan guntur setelah dia lebih kuat. Kekuatan guntur mengandung kekuatan asli guntur dan kilat. Di antara semuanya, ia memiliki kekuatan yang besar, yang jauh lebih kuat daripada bertarung dengan Luo Fan. Itu benar-benar pilihan terbaik untuk memurnikan tubuh. Setelah itu, Liu Yu membuat tanda, dan saat ia terus mencari, ia menemukan beberapa dunia kecil berwarna dan berwarna yang telah dikuncinya, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah dunia kecil yang ia harapkan. Setelah bergegas keluar dari dunia merah menyala, Liu Yu tidak memilih untuk terus mencarinya. Sebaliknya, ia berencana untuk menarik napas lega, beristirahat sejenak, dan terus mencarinya, yang membuatnya sedikit bosan. Liu Yu berencana untuk beristirahat dengan baik ketika ia pergi ke dunia kecil sesuka hati.
Selama periode ini, ia tidak hanya harus menjaga terhadap 4 kuil, tetapi juga para siswa kuil Sengwu tempat ia bekerja. Ia harus menghabiskan banyak kekuatan ilahi untuk menemukan dunia kecil. Ia sudah kelelahan, lebih baik tidur nyenyak untuk memulihkan jiwa dan konsumsi kesadaran. Namun, di Lautan Bintang, Liu Yu tidak berani tidur dengan santai, jadi ia hanya setengah tertidur dan setengah terjaga. Kau dengar itu, dunia yang terbakar telah mencapai akhir. Sudah waktunya vitalitasnya padam. Banyak harta karun telah dimuntahkan darinya. Mungkin pada saat kritis ini, akan ada bejana suci. Banyak siswa telah bergegas ke sana. Ketika Liu Yu setengah tertidur dan setengah terjaga, Liu Yu mendengar kata-kata itu, dan semua rasa kantuknya menghilang dalam sekejap. Dia mendengarkan. Suara lain menjawab, tentu saja aku mendengarnya. Aku sudah lama menatap dunia yang terbakar. Aku sendiri adalah atribut api. Jika aku bisa mendapatkan instrumen suci, seluruh siswa kuil Qinglong tidak akan ada tandingannya. Petik 2. Kamu juga, ayo cepat pergi. Jika kita terlambat, kita tidak akan punya kesempatan. Siswa lain dari kuil Qinglong berkata dengan tergesa-gesa. Bagus. Mendengar percakapan mereka, Liu Yu segera mengikuti mereka. Dari percakapan di antara mereka, kita dapat melihat bahwa kita harus dapat mencapai apa yang kita inginkan. Namun, apakah itu benar-benar dunia api yang asli, atau apakah dunia kecil ini sedang menurun dan memiliki kemampuan untuk mendapatkannya, dan itu masih membutuhkan usaha kita sendiri. Ketika Liu Yu datang ke dunia yang terbakar, dia sudah berdiri penuh dengan orang, menutupi hampir seluruh dunia yang terbakar. Di bawah magma yang bergulung-gulung, semua siswa menatap magma, hampir tanpa berkedip, seperti menatap harta karun yang tak tertandingi. Tepat ketika Liu Yu tidak tahu mengapa, sesuatu seperti ikan, yang dipanggang merah oleh magma, terbang keluar. Semua siswa hampir pada saat yang sama, tergila-gila pada benda terbang itu, semuanya, ambil saja. Paling tidak, ini bermutu tinggi. Setelah bertahun-tahun terbakar, ini lebih kuat dari yang kalian kira. Kalian tidak boleh melewatkannya. Suara seorang murid belum jatuh, orang-orang seperti anak panah yang lepas dari tali, melesat keluar. Murid-murid lain juga tidak ketinggalan, hampir bersamaan menuju barang-barang ke tempat itu. Ini milikku, keluar dari sini. Jika kalian berani merampokku, kalian bisa mati untukku. Dalam kekacauan, kecuali beberapa praktisi seni bela diri yang berdiri dengan angkuh di tempat yang sama, 9 dari 10 murid di berbagai kuil dengan panik berebut. Seorang peserta pelatihan telah melupakan keberadaan teman-temannya. Di Lautan Bintang, tidak ada begitu banyak aturan, yang membuat banyak praktisi seni bela diri tidak terlalu takut. Tentu saja, untuk membuat para murid lebih berhati-hati, karena aku dalam bahaya setiap saat, seperti saat ini. Seorang Wuxiu dari kuil macan putih adalah yang tercepat untuk mendekati peralatan Sun bermutu tinggi. Akan tetapi, serangan itu datang hampir bersamaan, sehingga murid itu harus menyerah. Akan tetapi, pada saat kritis, murid itu harus menyerah merebut Sun Qi, tetapi masih menderita guncangan susulan dan terluka parah. Dengan cara ini, ia secara langsung kehilangan hak untuk merebut, dan tempat kejadian, tetapi bukan karena ketenangan, tetapi lebih gila. Liu Yu tidak pergi untuk merebut peralatan Sun, tetapi mengamatinya dengan saksama. Ia tahu bahwa yang ia butuhkan sekarang bukanlah peralatan Sun, tetapi kekuatan aslinya. Peningkatan kekuatan sendiri adalah hal yang paling penting. Mengenai peralatan Sun, selama seseorang memiliki kekuatan, apakah kekuatannya akan berkurang ketika prestasinya meningkat? Sepertinya penghancuran dunia kecil tidak cukup. Benda-benda mulia ini jelas digunakan untuk menekan asal mula dunia kecil. Saya khawatir mereka tidak akan berhasil sampai tidak ada kekuatan asal mula di dunia kecil. Liu Yu berpikir dalam hati. Akan tetapi, dalam waktu 1/4 jam, 10 prajurit dari berbagai kuil terluka, dan 1 dari mereka langsung jatuh di tempat. Dan bejana yang terhormat ini juga jatuh ke tangan seorang murid Qinglong Shenyuan, yang merupakan kelas 8 Kaisar Wu. Persaingan untuk mendapatkan barang Sun ini pun berakhir. Wah, bukankah ini Liu Yu? Sepertinya aku pernah melihatnya di kehampaan. Tiba-tiba suara terkejut terdengar, membuat semua mata Wuxiu terfokus pada tubuh Liu Yu. Mata-mata jahat itu terus berputar di sekeliling Liu Yu, dan akhirnya, hampir pada saat yang bersamaan, membombardir Liu Yu. Sialan, ketika Liu Yu kembali ketika dia menjadi sasaran kritik publik, dia tahu bahwa situasinya tidak baik. Namun,
Kultivasi seni bela diri kuil Qinglong dan Harimau Putih begitu tak terkendali sehingga dia terkejut. Murid-murid yang bisa datang ke kuil lain di Xingchenhai ini setidaknya adalah murid Zhenzuan. Selain itu, hanya mereka yang berada di posisi atas di antara murid-murid Zhenzuan. Saat ini, setidaknya ada puluhan murid sejati yang menyerangnya pada saat yang sama. Liu Yu tidak peduli dengan hal lain. Formula sihir Jiushuan berjalan liar, dan tubuh suci Jiushuan 6 kali lebih kuat. Sementara sepenuhnya siap untuk bertahan, Liu Yu juga mencoba menghindar ke samping, sejauh mungkin dari posisi saat ini di inti serangan. Puluhan seni bela diri Kaisar Wu tingkat 7 atau 8 menyerang pada saat yang sama, dan mereka semua memiliki kemampuan untuk bertarung di atas peringkat. Serangan ini mengerikan. Gelombang kejut yang kuat telah membuat ruang di sekitarnya tidak stabil. Kemudian, serangan yang kuat dan pemboman yang parah menghantam Liu Yu di depan dadanya. Puff, meskipun kuncinya telah menyala, tetapi, masih membuat Liu Yu tidak terluka ringan, darah mulut besar tidak mematikan menyembur keluar. Kecepatan tubuh Liu Yu tiba-tiba turun setelah terluka. Namun, para murid kuil Qinglong dan kuil Macan Putih tidak berniat melepaskan kesempatan besar ini untuk menyerang. Mereka menyerang Liu Yu lagi. Liu Yu tidak dapat menahan perasaan putus asa saat ini. Para praktisi bela diri ini membuatnya bertarung sendirian. Sulit baginya untuk mengalahkan mereka semua. Sekarang serangan gabungan dari orang-orang ini, dia dapat menahan pukulan sudah menjadi batasnya. Saat ini, pukulan ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak yakin apakah dia dapat menahannya. Tepat ketika Liu Yu putus asa, puluhan sosok menghalangi wajah Liu Yu, nyaris menghalangi serangan itu. Ini membuat Liu Yu tidak terkejut, melihat lebih dekat. Ternyata adalah orang-orang kuil Zukue dan kuil Xuanwu. Melihat ini, seorang murid kuil Qinglong bersenandung, Zhu Qiao, Xuanguang, apa maksudmu? Menghalangi kami tidak akan ada gunanya bagi kuil Zukue dan kuil Xuanwu. Saya anggota Zukue Shenyuan, yang sepadan dengan usaha kita. Zhu Qiao, kepala kuil Zukue, berkata dengan dengungan dingin. Xuanguang di kuil Xuanwu berkata, jika kuil Qinglong dan kuil Macan Putih bertarung melawan teman Tao Liu Yu sendirian, aku tidak akan menghentikannya, tetapi aku tidak dapat melihatnya. Apakah kamu pikir kamu dapat menghentikanku? Aku akan menunjukkan kepadamu seberapa hebatnya aku hari ini. Kuil Qinglong dan kuil Macan Putih adalah dua kuil besar. Kuil Macan Putih lebih baik daripada kuil Zukue. Kuil Qinglong lebih baik daripada kuil Zukue. Bukan satu chip dan dua chip. Baru saja, lebih mudah untuk memblokir serangan kuil Qinglong dan kuil Macan Putih dengan pertahanan utama Xuanwu. Namun, Zhu Qiao tidak begitu jelas tentang berapa lama hal itu bisa diblokir. Oleh karena itu, dia mengingatkan Liu Yu, kamu harus segera pergi begitu perang dimulai. Liu Yu mengangguk, dia tinggal di sini sendirian. Tidak terlalu banyak jika dia lebih dari satu. Tidak kurang jika dia kurang. Jika dia tinggal di sini, dia takut Wuxiu dari kuil Qinglong akan semakin enggan menyerah dan ingin bunuh diri. Melihat kedua belah pihak saling bertabrakan lagi, Liu Yu, tanpa ragu-ragu, langsung bergegas keluar dan melepaskan diri dari ruang lingkup pertempuran kedua belah pihak. Hampir pada saat yang sama, di antara tim kuil Qinglong dan Baihu, masing-masing mengirim seorang siswa untuk mengejar Liu Yu. Melihat ini, Xuanguang berkata, haruskah kita juga mengirim satu siswa untuk membantu Liu Yu? Sambil menggelengkan kepala, Zhu Qiao berkata, tidak. Kami bertarung melawan kuil Qinglong dan kuil Macan Putih. Itu sangat sulit bagi kami. Sekarang kami kekurangan 2 orang, yang mengurangi banyak tekanan bagi kami. Liu Yu yang lain juga perlu melalui beberapa ujian. Jika dia tidak dapat menyingkirkan mereka, dia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan kami. Xuanguang mengangguk sambil berpikir, tetapi dia juga memahami niat baik Zhu Qiao, jadi dia tidak mengirim seseorang untuk membantu Liu Yu. Melihat Zhu Qiao tidak mengirim siapapun untuk membantu, para murid kuil Qinglong tercengang. Mereka telah berencana untuk menghentikan Zhu Qiao dari membantu Liu Yu. Tanpa diduga, Zhu Qiao berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak, begitu pula orang-orang di belakangnya. Ini membuatnya sedikit tidak siap. Untuk sesaat, dia menghadapi Wuxiu dari kuil Zukue dan tidak berbicara. Suasana adegan itu bermartabat dan menindas, sampai setelah 1 jam, para praktisi seni bela diri Qinglong dan Baihu tidak bisa duduk diam. Orang-orang yang mereka kirim sudah lama tidak menerima informasi.
Pasti ada yang salah. Para kadet kuil Qinglong mendengus dingin. Dengan rasa peringatan, mereka melihat para kadet kuil Zukue dan kuil Xuanwu dan pergi dengan cepat. Zhu Qiaoqiao menghentikan para siswa dari kuil Zuqiao dan kuil Xuanwu dan tidak menghentikan mereka. Pertama-tama, 1 jam seharusnya cukup bagi Liu Yu untuk melarikan diri jauh. Jika Liu Yu dihentikan dan tidak dapat melarikan diri, atau Liu Yu tidak melarikan diri, itu semua salah Liu Yu, bukan orang lain. Kedua, kuil Rosevins dan kuil Qinglong mereka tidak cocok untuk membuat terlalu banyak keributan. Bagaimanapun, kekuatan kuil Qinglong jauh lebih kuat dari mereka. Tidak baik bagi mereka jika mereka terlalu kaku. Sama seperti sebelumnya, Zhu Qiaoqiao khawatir apakah dia bertindak terlalu jauh. Para siswa kuil Qinglong dan kuil Macan Putih pergi untuk berpikir. Zhu Qiaoqiao berkata, kami juga. Menindaklanjuti untuk melihat, Zhu Qiaoqiao hampir setengah langkah lebih lambat dari para siswa Qinglong Shenyuan. Begitu sampai di sini, Zhu Qiaoqiao mendapati semua murid di kuil Qinglong dan kuil Harimau Putih dikelilingi oleh wajah-wajah jelek. Zhu Qiaoqiao memperhatikan dengan saksama, 2 mayat dingin tergeletak di tanah, tidak mengejar untuk berhadapan dengan 2 orang Liu Yu, siapa lagi? Zhu Qiaoqiao melihat lebih dekat, kedua orang ini semuanya terbunuh oleh 1 pukulan. 1 pukulan harus membunuh, jelas, kekuatan orang-orang yang membunuh mereka jauh lebih kuat dari mereka. Orang-orang yang membunuh mereka tidak perlu menebak. Mereka semua tahu bahwa itu pasti Liu Yu. Ini tidak dapat membantu tetapi membuat Zhu Qiaoqiao penasaran. Bagaimana dengan kekuatan Liu Yu? Apakah Liu Yu benar-benar dapat melakukannya? Meskipun dia dapat membunuh mereka dan memberi mereka waktu 1 jam, dia dapat melakukannya. Namun, dia sudah menjadi seorang pejuang di tingkat Putra Suci, tetapi dia sibuk melakukan berbagai tugas untuk mendapatkan lebih banyak poin, jadi dia belum menantang Putra Suci manapun, dan sekarang dia masih hanya seorang murid sejati. Berikan padaku. Sebelum kata-kata para murid kuil Qinglong terucap, istana yang menjulang tinggi itu tiba-tiba muncul dari magma. Oh, badai yang dahsyat itu akan langsung menerbangkan orang-orang dari kejauhan, dan Zhao Qing, pemimpin kuil Qinglong, juga ikut terganggu. Ini adalah warisan, tetapi juga gelar orang bijak bela diri, atau bahkan warisan orang bijak bela diri, yang belum pernah muncul sebelumnya. Seorang murid dari kuil Qinglong berseru. Praktisi seni bela diri lainnya juga sangat bersemangat. Sebuah warisan yang belum dikembangkan benar-benar semua harta karun. Belum lagi warisan yang paling berharga, katakan saja harta karun di dalamnya, itu sudah cukup untuk menarik orang. Bagaimanapun, setidaknya mereka disebut orang suci bela diri, dan bahkan dewa bela diri yang kuat. Koleksinya pasti sangat kaya, dan ada bejana suci. Ini adalah hal yang paling penting. Ini bukan tempat warisan, tetapi kamar tidur orang kuat ini. Ini pasti kamar tidur. Ketika seluruh istana terekspos, seseorang tiba-tiba berseru. Terlalu mudah bagi mereka untuk menemukan warisan kecuali mereka siap untuk pergi ke sini. Seorang siswa menunjukkan keserakahan. Dibandingkan dengan warisan, gua orang suci bela diri atau bahkan dewa bela diri lebih menarik. Warisan, paling-paling, hanyalah sebagian dari harta bagi para pewaris. Namun, gua lengkap bernama Wusheng atau bahkan Wushen tidak hanya memiliki beberapa harta, tetapi juga semua harta dan tabungan seorang Wusheng atau bahkan Wushen. Semua tabungan orang suci bela diri atau bahkan dewa bela diri adalah godaan besar. Untuk saat ini, kami menyerah mengejar Liu Yu, dan segera mengirim pesan bahwa semua siswa dari kuil Qinglong di dekatnya akan datang. Jika putra dewa bisa datang, kami akan lebih yakin untuk memasuki gua ini. Pasti ada banyak krisis di gua yang lengkap. Murid-murid sejati kuil Qinglong jelas tidak merasa memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di gua tersebut. Faktanya, setelah mengetahui bahwa itu adalah gua yang lengkap, kuil Qinglong, kuil Baihu, kuil Zukue, dan kuil Xuanwu hampir semuanya mulai menyampaikan berita, memberi tahu para siswa di dekatnya untuk datang. Selain itu, saya menyebarkan berita tersebut ke kuil-kuil masing-masing. Saya percaya bahwa ketika saatnya tiba, tidak hanya klub seni bela diri dari kuil-kuil utama di Lautan Bintang yang akan datang, tetapi juga para siswa di luar. Mungkin akan ada lebih dari 1 putra suci. Adapun putra dewa, keberadaannya hanyalah ilusi, dan tidak seorang pun tahu apakah dia akan muncul atau tidak. Gua lengkap bernama Wu Sheng atau bahkan Wu Shen. Liu Yu bersembunyi dalam kegelapan dan berkata pada dirinya sendiri.
Berdasarkan formula tersebut, Liu Yu tidak pergi terlalu jauh, tetapi bersembunyi tidak jauh. Oleh karena itu, tidak peduli kuil Qinglong atau kuil Zukue, Liu Yu tidak ditemukan. Sangat disayangkan bahwa dalam kasus kuil Shengwu, gua seperti itu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tetapi sekarang setelah saya mengetahuinya, saya harus menyampaikan berita itu kepada Templar. Liu Yu, seperti keempat kuil lainnya, mengirim berita tentang gua itu kembali ke kuil Shengwu. Mengenai keputusan yang dibuat oleh tingkat tinggi kuil Perang Suci, itu bukanlah hal yang dia pedulikan dan dapat dia pedulikan. Ayo pergi dulu. Sebagai pelopor di garis depan, beberapa orang suci akan tiba di sini sesegera mungkin. Dengan itu, Zhao Qing, sang pemimpin, bergegas langsung ke gua. Kuil Harimau Putih hampir masuk pada saat yang bersamaan. Kuil Rosevins dan kuil Xuanwu hanya berlari menuju gua setengah langkah lebih lambat dari beberapa orang. Melihat ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Semua kuil lainnya sangat aktif. Semua pasukan yang dapat dikirim untuk mendapatkan lebih banyak peluang. Namun, baru saja, sebuah pesan datang dari orang bijak bela diri yang menjaga susunan transmisi. Namun, informasinya telah dirilis. Jika Anda ingin datang, Anda dapat datang secara alami. Ketika Liu Yu mengetahui berita itu, dia sangat kecewa. Mengingat situasi yang buruk, Kendall bersedia untuk berpartisipasi. Gua orang kuat kuno ini bukanlah tempat warisan. Warisan umum, meskipun berbahaya, tetapi tidak terlalu besar, setidaknya kemungkinan bertahan hidup tidak rendah. Namun, gua ini adalah tempat orang kuat kuno itu tinggal, dan bahayanya tentu tidak kecil. Mengenai kemungkinan kematian, itu tergantung pada orang seperti apa orang kuat kuno ini. Mungkin, seluruh pasukan belum tentu hancur. Sebagian besar praktisi seni bela diri di kuil Shengwu telah diganggu oleh kuil lain. Bagaimana mungkin mereka berani mengambil risiko? Bagaimanapun, yang harus mereka hadapi bukan hanya krisis gua itu sendiri, tetapi juga beberapa kuil lainnya. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang mau mengambil risiko jika ia mempertaruhkan nyawanya dan berakhir tanpa apa-apa? Lagi pula, tampaknya para pejabat senior kuil Perang Suci tidak tertarik dengan hal ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Sepertinya jika kau ingin mendapatkan harta karun di dalam, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Liu Yu berkata pada dirinya sendiri, tanpa ragu, ia bergegas masuk ke dalam gua. Begitu kau memasuki gua ini, kau akan berada di aula utama gua. Liu Yu menemukan bahwa gua itu 1 hingga 2 kali lebih besar dari apa yang ia rasakan di luar. Jelas bahwa ini adalah cara menggunakan ruang untuk memperluas ruang internal lebih dari 2 kali lipat. Aula itu sangat besar, tetapi kosong. Jelas, tuan rumah di sini tidak terlalu memperhatikan kesenangan. Tanpa terlalu banyak berlama-lama, Liu Yu langsung menyeberangi aula dan menuju halaman belakang. Sebelum ia sampai ke halaman belakang, Liu Yu mendengar suara gemuruh. Kemudian, terdengar suara Zhao Qing yang bersemangat di kuil Qinglong, dan berkata dengan suara lantang, ayo bekerja lebih keras. Sebentar lagi pohon itu akan menjadi milik kita. Ketika Liu Yu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, tetapi juga menunjukkan warna yang bergerak. Pada saat yang sama, Liu Yu menebak bahwa gua itu seharusnya adalah gua orang bijak bela diri. Karena peran pohon cemara sangat jelas, itu adalah harta untuk meningkatkan umur panjang. Selain Wusheng, Shou Yuan dari Wushen tidak terbatas. Apakah Anda akan khawatir tentang Shou Yuan Anda? Bagi banyak orang berbakat, yang kurang bukanlah tekad dan kemauan, tetapi waktu. Waktu adalah pisau jagal, yang dapat membuat segalanya merosot, begitu pula manusia. Semakin jenius, semakin sulit untuk menerobos. Banyak jenius tidak dapat menerobos orang bijak bela diri atau bahkan dewa bela diri, tetapi kekurangan waktu. Namun, kemungkinan terobosan akan diperluas berkali-kali lipat dengan kehadiran pohon cemara. Karena, pohon cemara dapat meningkatkan umur panjang Wuxiu selama 1000 tahun. 1000 tahun Shou Yuan lebih dari setengah dari seorang petapa bela diri. Bagi mereka yang berada di bawah petapa bela diri, semuanya adalah Yuan umur panjang seorang Wuzun. Seorang Wuzun berusia antara 1000 dan 1200 tahun. Seorang petapa bela diri berusia sekitar 2000 tahun. Dengan begitu banyak waktu, kemungkinan petapa bela diri yang tidak dapat menerobos akan menerobos menjadi dewa bela diri, dan petapa bela diri yang memiliki harapan untuk menerobos akan menerobos.
Liu Yu masih berusia di bawah 100 tahun. Dalam hal Zhou Yuan berusia 500 hingga 700 tahun dari orang kuat Kaisar Wu, ia bahkan belum melewati 1/5 dari hidupnya, jadi tidak perlu khawatir tentang hal itu. Namun, perlu untuk mempersiapkan hari-hari hujan. Selain itu, bahkan jika pohon cemara tidak digunakan sebagai obat, itu dapat meningkatkan umur panjang. Hanya tinggal di dekat pohon cemara dapat meningkatkan kekuatan jiwa, membuat kekuatan jiwa lebih kuat, dan meningkatkan umur panjang. Meskipun lebih sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dalam hati, aku bertekad untuk mendapatkannya. Liu Yu semakin dekat dengan murid-murid kuil Qinglong. Seluruh tubuh berwarna gelap, tingginya sekitar 10 kaki, lebarnya 1 kaki, daun-daun pohon yang tidak rata jatuh di mata Liu Yu. Itu pasti pohon cemara. Saat ini, ada lapisan pembatas merah menyala di sekitar pohon cemara. Ini adalah pembatas yang mencegah semua orang mendapatkan pohon cemara. Jelas, pembatas di sekitar pohon cemara telah banyak melemah selama bertahun-tahun, sehingga pengepungan orang-orang dapat membuat pembatas itu runtuh. Kalau tidak, orang kuat di atas gelar Wusheng tidak akan dapat menghancurkan pembatas itu sesuka hati. Terlebih lagi, itu diatur dengan hati-hati oleh orang kuat di atas gelar Wusheng. Pada saat ini, di sekitar pohon cemara, para murid kuil Qinglong dan Baihu untuk sementara waktu meninggalkan perseteruan masa lalu dengan dua kuil, Zuke Xuanwu, dan bersatu untuk menghancurkan penghalang. Namun, jelas bahwa kedua belah pihak memiliki niat yang berbeda dan tidak bekerja sama dengan tulus. Liu Yu sudah menebak dari pandangan kedua belah pihak. Selain itu, kekuatan jiwa Liu Yu begitu kuat sehingga dia telah menghitung 9 kisi istana dengan perhitungan ilahi Tianyan, sehingga kekuatan jiwanya saat ini dapat bersaing dengan orang-orang kuat lainnya di puncak Kaisar Wu. Dengan kekuatan jiwa seperti itu, Liu Yu tidak dapat menyadap pembicaraan pihak lain, sehingga dapat mengetahui apa yang dikatakan pihak lain, tetapi dia jelas bahwa para siswa dari kedua belah pihak diam-diam berkomunikasi dan membuat rencana mereka sendiri. Liu Yu, yang melihat semua ini, bahkan lebih bahagia. Menghadapi kedua belah pihak sendirian, dia ingin mendapatkan kepastian dari pohon cemara, yang tidak terlalu besar. Namun, jika kedua belah pihak berselisih satu sama lain, itu adalah waktu terbaik baginya untuk memancing di perairan yang bermasalah. Perbatasan menjadi semakin rapuh dan runtuh. Tampaknya tidak lama lagi, batas di luar pohon cemara akan rusak. Liu Yu diam-diam mengumpulkan kekuatannya dan siap untuk bergegas menuju pohon cemara kapan saja. Wow, tiba-tiba, penghalang itu hancur, dan kekuatan penghalang yang dahsyat itu meledak. Semua praktisi seni bela diri tidak dapat menahan diri untuk mundur. Dengan cepat, sebelum gempa susulan berakhir, hampir semua Wuxiu menghentikan sosoknya yang terbelakang dan bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Liu Yu hampir tidak hancur di penghalang, akan hancur saat itu akan bergegas keluar. Tiba-tiba, Liu Yu dengan cepat menghentikan sosoknya, karena dia merasakan bahwa kekuatan yang dahsyat sedang terbentuk di sekitar pohon cemara. Kekuatan ini cukup kuat untuk membunuh semua praktisi seni bela diri yang hadir. Zhao Qing dari kuil Qinglong dan Zhu Qiaoqiao dari kuil Zukue hampir bergegas ke garis depan. Dapat dibayangkan bahwa mereka pasti yang pertama bergegas ke pohon cemara. Dan kekuatan dahsyat yang terbentuk di pohon cemara itu benar-benar yang pertama menanggung beban. Sambil mendesah, Liu Yu berkata dalam hati, "Yah, tidak peduli bagaimana aku mengatakannya, Zhu Qiaoqiao telah membantuku. Jika aku melihatnya dalam situasi berbahaya dan tidak mengingatkannya, aku pasti akan memiliki simpul di hatiku, yang berbahaya bagi latihanku." Memikirkan hal ini, Liu Yu bersuara kecil, akan merasakan situasi itu memberitahu Zhu Qiaoqiao, sedangkan untuk Zhu Qiaoqiao percaya atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, dia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Keputusan akhir ada di tangan Zhu Qiaoqiao. Tiba-tiba mendengar suara Liu Yu, sosok Zhu Qiaoqiao tidak dapat menahan diri untuk tidak mandek, dan kata-kata Liu Yu juga membuatnya ragu. Namun, menurut kebenaran, hubungan Liu Yu dengan kuil Qinglong adalah yang paling tidak bersahabat, dan tidak ada alasan untuk membantu para Wuxiukai kuil Qinglong. Meskipun Zhu Qiaoqiao dalam pikiran mentransfer ide-ide yang tak terhitung jumlahnya, waktu, tetapi hanya sesaat di masa lalu. Dalam waktu singkat, Zhu Qiaoqiao semakin dekat dengan pohon cemara. Pada saat terakhir, Zhu Qiaoqiao tiba-tiba menghentikan sosoknya dan dengan cepat melangkah mundur. Pada saat yang sama, dia berkata kepadanya,
ayo kembali dengan cepat. Murid-murid Kuil Zukue tanpa syarat mematuhi perintah. Kuil Xuanwu ragu-ragu sejenak, beberapa keraguan, tetapi juga memilih untuk mundur. Murid-murid King Long Shenyuan dan Bai Hu Shenyuan mengikuti King Long Shenyuan dengan saksama. Namun, saat ini, tidak mudah untuk membiarkan mereka menyerah. Bagaimanapun, godaan pohon cemara terlalu besar. Setelah mendapatkan pohon cemara, bahkan jika itu untuk menjadikan seorang santo bela diri yang hampir mati sebagai pelayannya, itu mungkin tidak mustahil. Ada beberapa orang yang tidak bisa begitu terpesona oleh godaan kecepatan tercepat Zhao King, telah bergegas ke dekat, datang ke pohon cemara. Hahaha, pohon cemara itu milikku. Murid Zukue Shenyuan menatap Zhu Qiaoqiao dengan wajah bingung, berharap Zhu Qiaoqiao dapat memberikan pernyataan. Zhu Qiaoqiao tidak mengatakan apa-apa. Dia berpatroli di sekitar, dan matanya juga menunjukkan warna penyelidikan. Liu Yu bersembunyi dalam kegelapan, tidak muncul, tetapi wajah percaya diri. Karena dia merasa bahwa kekuatan di sekitar pohon cemara itu sangat dahsyat, dan ada kemungkinan ledakan kapan saja. Benar saja, Zhao King, sebagai praktisi seni bela diri paling maju, paling dekat dengan pohon cemara. Ketika kekuatan yang kuat ini akan meledak, dia secara alami merasakan krisis besar. Lari, kata Zhao Qingda ke arah luar, dia tidak ragu untuk minum pada saat yang sama. Dia adalah yang paling dekat dengan pohon cemara dan menanggung bebannya. Jika dia tidak berlari lebih cepat, dia akan berada dalam bahaya. Hampir segera setelah kata-kata Zhao Qing jatuh, energi yang sangat besar meledak dan meledak di sekelilingnya. Kekuatan ini benar-benar di luar jangkauan serangan orang bijak bela diri biasa. Saya khawatir bahkan jika orang bijak bela diri menghadapi pukulan seperti itu, dia tidak akan mati atau terluka. Sialan, Zhu Qiaoqiao tahu bahayanya, tetapi dia sama sekali tidak mengingatkanku. Jelas dia ingin membunuhku. Zhao King membenci Zhu Qiaoqiao sekarang. Dalam benaknya, pasti Zhu Qiaoqiao yang ingin membunuhnya di sini. Tidak, dengan kekuatanku sendiri, bahkan jika aku 2 kali lebih kuat, tidak ada kemungkinan untuk menyelamatkan hidupku. Aku harus menggunakan naskah segel pelindung hidupku. Zhao King, yang penuh dengan kebencian di dalam hatinya, menghancurkan karakter segel yang diambilnya dari dunia kecil. Tiba-tiba, sebuah penghalang muncul di sekelilingnya untuk membantunya menahan energi kekerasan. Fuzuan ini adalah fuzuan pelindung hidup tingkat Wusheng, yang dia tukarkan setelah melakukan tugas yang tidak diketahui. Itu sia-sia. Namun, jelas bahwa meskipun karakter segel Zhao King lebih rendah dari pukulan ini, kekuatan yang kuat menghancurkan penghalang fuzuan dan membombardir Zhao King. Zhao King bertahan dengan seluruh kekuatannya, tetapi masih terlempar keluar oleh ledakan dahsyat, dan terluka parah. Namun, dengan cara ini, Zhao King menahan sebagian besar dampaknya dengan menggunakan perisai pertahanan tingkat orang bijak bela diri dalam naskah segel. Naga putih dan kuil harimau putih diselamatkan. Hanya 3 atau 2 siswa dengan kekuatan yang buruk dan nasib buruk yang terbunuh oleh gempa susulan. Zhu Qiaoqiao. Zhao King lupa bahwa alasan utamanya adalah keserakahannya. Saat ini, dia menatap Zhu Qiaoqiao dengan kebencian di wajahnya. Menurutnya, semua itu adalah alasan Zhu Qiaoqiao, tetapi bagi Zhu Qiaoqiao, dia tidak mungkin terluka parah seperti itu. Zhu Qiaoqiao tampak acuh tak acuh, tetapi sebenarnya dia sangat senang. Jika dia tidak akhirnya memilih untuk mempercayai Liu Yu, saya khawatir itu akan menjadi akhir. Meskipun dia juga memiliki harta karun untuk melindungi hidupnya, tetapi harta karun di tangannya hampir tidak dapat menahan gerakan di tangan seorang bijak bela diri. Namun, pukulan tadi, meskipun mungkin ada celah besar dengan kekuatan gelar Wusheng, itu pasti dapat melenyapkannya. Liu Yu setara dengan menyelamatkannya, menyelamatkan semua nyawa Wu Xiu di kuil Zukue dan kuil Xuanwu di belakangnya. Zhu Qiaoqiao tidak dapat menahan rasa terima kasihnya kepada Liu Yu, dan kebaikannya terhadap Liu Yu tiba-tiba membaik. Alasan mengapa dia menyelamatkan Liu Yu sebelumnya hanya karena hubungan antara kuil Suzuki dan kuil Shengwu, dan bahwa kuil seni bela diri suci telah memintanya untuk membantu para siswa kuil sebanyak mungkin. Sekarang, dia sangat baik dan berterima kasih kepada Liu Yu. Melihat wajah polos Zhu Qiaoqiao, kemarahan Zhao King semakin besar, tetapi lebih tidak berdaya. Kekuatan mereka tidak jauh lebih baik daripada Zhu Qiaoqiao, dan sekarang mereka semua terluka. Jika mereka benar-benar bertarung dengan kuil Rosevins, mereka hanya akan menderita kerugian pada akhirnya. Di tempat kejadian, semua orang tidak berbicara.
Meskipun mereka sangat ingin melihat pohon cemara, tidak ada yang mau mengambil risiko lagi. Dari situasi tadi, kita dapat dengan jelas menyadari bahwa orang kuat kuno di gua ini tidak pandai keras kepala, tetapi keberadaan dewa kematian yang dapat membunuh mereka kapan saja. Liu Yu diam-diam mendekati pohon cemara. Dia tahu bahwa kesempatan terbaik yang dia inginkan dan butuhkan sudah dekat. Dia menahan napas, dan bahkan pori-porinya ditutup sepenuhnya oleh Liu Yu, untuk mencegah Wu Xiu, yang peka terhadap rasa, mendeteksi baunya sendiri. Ketika jarak dari pohon cemara masih 100 zang, kekuatan Liu Yu meledak, dan kecepatannya seperti kilat. Tetapi dalam sekejap mata, Liu Yu telah datang ke pohon cemara. Operasi rumus sihir 9 putaran, tubuh suci 9 putaran terbuka, kekuatan tempur 6 kali. Terbuka. Kemudian, dengan bantuan kekuatan yang dahsyat, Liu Yu dengan keras kepala mencabut pohon cemara dan masuk ke dunianya sendiri yang kecil. Semuanya lambat, tetapi hanya sekejap mata. Ketika Liu Yu membawa pohon cemara ke dunia kecil, para praktisi seni bela diri kuil Qinglong menanggapi, tetapi mereka sedikit tertegun. Setelah membawa pohon cemara ke dunia kecil, Liu Yu bergegas ke kejauhan lebih cepat. Tidak ada jalan keluar. Zhao Qing kembali kepada Tuhan dan ingin keluar dengan sekuat tenaga. Namun, dia terlibat dalam lukanya sendiri. Dia terus-menerus kesakitan dan menyerah untuk mengejar. Namun, dia tidak bisa menyerah seperti ini. Zhao Qing berteriak, "Kalian semua kejar aku. Kalian harus membawa pohon cemara itu kembali kepadaku." Kakak seperguruan, apakah kita ingin mengejar? Di belakang Zhu Qiao, seorang pria bertanya kepada Zhu Qiao. Pria ini tampaknya memiliki prestise besar di kuil Rosevins, kuil wanita. Dia melihat gumpalan kasih sayang Zhu Qiao dan tidak menyembunyikannya sama sekali. Zhu Qiao menutup mata dan berkata dengan dingin, "Adik seperguruan Li, tidak penting bagi kita untuk mengejar. Lebih baik kita mencari peluang di tempat lain. Peluang di sini bukan hanya pohon cemara, tetapi pasti ada harta yang lebih baik daripada pohon cemara." Atas kepergian Liu Yu, Zhu Qiao tidak tahu pikiran macam apa yang telah dia miliki. Mungkin sebagian besar dari mereka adalah karena rasa terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Liu Yu. Jadi, melihat Liu Yu memenangkan pohon cemara, dia secara naluriah tidak ingin bersaing dengan Liu Yu. Para siswa kuil Zukue, yang dikenal sebagai Li Sidi, tidak mau mendapatkan pohon cemara. Li Longji juga sangat berguna baginya, jadi dia tidak mau menyerah. Namun, Zhu Qiao telah membuat keputusan, dan kuil Zukue menganggap wanita sebagai prioritasnya. Semua orang akan mengikuti kata-kata Zhu Qiao. Dia tidak punya hak untuk membantah, dan hanya bisa mendengarkan. Selain itu, dia sangat menyukai Zhu Qiao, jadi dia tidak ingin Zhu Qiao menjadi jijik padanya. Menundukkan kepalanya, Li Longji berpikir dalam hati, apakah Liu Yu? Tetapi di masa lalu, seorang siswa baru tidak selalu memiliki kualifikasi pohon cemara. Lebih baik tidak membiarkanku bertemu denganmu, jika tidak, pohon cemara harus kembali padaku di lapangan. Hanya ada satu murid dari kuil Qinglong yang tinggal di sini untuk menemani Zhao Qing. Semua murid lainnya diperintahkan oleh Zhao Qingfen untuk maju ke depan untuk mengejar Liu Yu. Zhao Qing juga berniat untuk pergi, tetapi tiba-tiba napas yang kuat datang. Kekosongan, semuanya sedikit terhenti di bawah napas ini. Ada apa? Beberapa sosok hampir jatuh pada saat yang sama. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan bertanya. Zhao Qing sangat gembira ketika dia melihat kedatangannya. Namun, ketika dia mendengar pemuda itu mengerutkan kening dan bertanya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Datang ketiga orang itu, Zhao Qing dengan hormat berkata, Zhao Qing telah melihat 3 orang suci. Jangan bicara omong kosong, katakan padaku apa yang terjadi di sini. Putra suci kuil Qinglong lainnya berteriak tidak sabar. Zhao Qing tidak berani ragu dan mengatakan situasinya lagi. Namun, dia mengalihkan sebagian besar tanggung jawab baik kepada Liu Yu atau ke kuil Zukue dan kuil Xuanwu. Seolah-olah semua hal itu disebabkan oleh Liu Yu dan kuil Zukue, tanggung jawab itu sepenuhnya diabaikan. Pemborosan, hanya dengan cara yang menyesatkan dapat menjadi putra suci, dimanapun orang bodoh, akan tertipu, salah satu putra suci tidak ragu untuk mengungkap tipu daya kecilnya. Zhao Qing merasa malu. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ini akan membuat beberapa putra suci tidak senang. Namun, untuk sedikit mengalihkan kemarahan beberapa putra suci terhadap dirinya sendiri,
adalah pilihan terbaik untuk mengalihkan sebagian perhatiannya kepada orang lain, agar Putra Suci tidak terlalu marah pada dirinya sendiri. Benar saja, Putra Suci di tengah menghentikan orang di sebelah kiri yang memarahi Zhao King sebagai pemborosan. Dia berkata, adik seperguruan Zhou Yun, tentu saja, dia memiliki banyak kesalahan, tetapi lebih baik aku memberikannya kepada adik seperguruan Zhao Xianxiang untuk dibuang. Zhao King segera menunjukkan rasa terima kasih. Zhao memberi hormat kepada sepupunya. Untuk pembuangan sepupunya, dia akan merasa tenang. Putra Zhou Yun yang dipanggil mengerutkan kening dan menatap Zhao King, menunjukkan rasa jijik, tetapi tidak membantah. Putra tengah menganggukkan kepalanya dengan puas, lalu menatap murid-murid Zhu Qiaoqiao, dan berkata, namun, kali ini, kita harus memperingatkan mereka dengan benar. Hati Zhu Qiaoqiao tidak tenang, di belakang para murid juga seperti musuh besar, bisa menjadi putra, hampir menjadi puncak dari 5 kuil keberadaan, satu hampir dapat menyapu, sekarang 3 kata, mereka bukan musuh satu sama lain. Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengajar para murid kuil Rosevins. Suara seorang wanita dingin datang. Zhu Qiaoqiao menunjukkan warna ekstasi, berteriak, kakak perempuan ramping. Wanita itu dengan manja menarik tangan Zhu Qiaoqiao, dengan sayang berkata, adik perempuan Qiao, kamu baik-baik saja nak. Tidak apa-apa, kakak kurus. Zhu Qiaoqiao juga memegang erat tangan halus itu dan berkata sambil tersenyum. Mengangguk, wanita ramping itu menatap dingin ketiga putra suci Qinglong Shenyuan dan berkata, Guyun, kamu bilang kamu harus memperingatkanku para murid Sukue Shenyuan. Aku tidak tahu bagaimana kamu harus memperingatkanku. Aku akan melihat baik-baik di sebelahmu. 2 orang suci lainnya dari kuil Rosevins juga telah tiba, berdiri di kedua sisi tubuh ramping itu, samar-samar berhadapan dengan para murid kuil Qinglong. Ayo pergi mengetahui bahwa putra suci kuil Zukui juga datang, tidak peduli bagaimana dia, tidak mungkin bagi Zhu Qiaoqiao untuk segera pergi. Zhu Qiaoqiao penuh dengan keraguan dan berkata, mengapa mereka pergi seperti itu? Putra kuil Qinglong tidak begitu mudah menyerah. Lupakan saja, apalagi yang bisa mereka lakukan. Itu meradang. Di dunia kecil atribut api, itu adalah lapangan kandang kita. Mereka tidak dapat membantu kita, katanya sambil tersenyum. Zhu Qiaoqiao tiba-tiba, dia masih aneh, sekarang mendengarkan adik perempuannya yang ramping berkata, segera bereaksi untuk datang. Di dunia api, atribut api langit dan bumi adalah yang paling mudah dimobilisasi, dan praktik utama kuil Zukui mereka adalah atribut api, dan pemahaman tentang langit dan bumi juga terkait dengan api. Dalam keadaan seperti itu, meskipun 3 orang awan kuno di kuil Qinglong lebih baik daripada 3 orang di kuil Zukui, mereka tidak dapat berbuat apa-apa tentang mereka. Pintu ramping berkata, kami telah menerima berita, dan sekarang kami dikirim untuk menjelaskan situasinya. Baik, Zhu Qiaoqiao mengatakan apa yang telah dia alami dan pahami. Di antara mereka, Liu Yu secara alami adalah objek perkenalan. Bagaimanapun, tidak mudah untuk membiarkan kuil Qinglong dan kuil Zukui mereka memakan orang-orang yang keriput. Liu Yu, si ramping menunjukkan senyum dan berkata pada dirinya sendiri. Melihat ekspresi halus itu, Zhu Qiaoqiao memiliki beberapa keraguan dan berkata, Kakak Xian, apakah kamu mengenal Liu Yu dengan baik dan mengenal Liu Yu dengan sangat baik? Tidak, hanya aku pernah mendengarnya. Lagi pula, dia membiarkan tuanku menutup pintu. Katanya sambil tersenyum. Oh, wajah Zhu Qiao penuh dengan rasa ingin tahu. Xian berkata, itu, setelah pemeriksaan 5 kuil, ketika aku memilih 5 kuil, tuanku mengajukan banyak syarat. Bahkan trik kecantikan hampir digunakan. Liu Yudusi tidak tergerak. Selesai berkata, serat itu berkata dengan tergesa-gesa, masalah ini tidak boleh kamu sebutkan di depan tuanku. Jika tidak, pasti akan mengobrol baik-baik denganmu saat itu. Zhu Qiaoqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana hal seperti itu bisa dikatakan dengan santai? Aku sendiri yang mengetahuinya. Para praktisi seni bela diri lainnya di kuil Zukui terdiam dan pura-pura tidak mendengar. Setelah bercanda, dia tampak serius dan bertanya kepada kepala kuil Xuanwu, putra kuil Xuanwu Anda juga akan datang. Apakah Anda memilih untuk pergi bersama kami atau menunggu mereka di sini? Kami akan kembali ketika putra kuil Xuanwu kami datang. Setelah berpikir sejenak, para murid membuat keputusan. Mereka tahu bahwa tidak ada kemungkinan mendapatkan keuntungan apapun dengan mengikuti di belakang kuil Rosevins. Dalam hal ini,
mengapa Anda harus bekerja keras untuk menyenangkan? Slim mengangguk, tidak ada warna kebetulan, selama itu bukan orang bodoh, akan membuat keputusan seperti itu. Kalau begitu Anda tinggal di sini dan tunggu. Kami akan pergi dulu. Setelah itu, dia berkata kepada para murid kuil Zukue, para murid kuil Zukue ikuti saya dan ikuti orang-orang kuil Qinglong. Para murid kuil Zukue pergi. Seperempat jam kemudian, putra kuil Xuanwu juga tiba. Setelah mengetahui sedikit situasinya, dia juga memerintahkan, ayo pergi. Kita harus mengejar mereka dengan cepat. Mereka semua menyeberangi halaman dan menuju halaman belakang di dalam gua. Halaman belakang adalah tempat tinggal sebenarnya dari orang kuat kuno ini. Sebagian besar harta karun berada di halaman belakang. Di sini, mereka adalah target yang paling penting. Ketika semua praktisi seni bela diri bergegas ke kuil, Liu Yuhua akhirnya menyingkirkan sekelompok orang di kuil Qinglong. Liu Yu sangat senang bahwa para siswa kuil Qinglong telah terluka dalam tingkat yang berbeda. Kalau tidak, dua dari mereka pandai dalam kecepatan. Dengan kultivasi pihak lain setidaknya tingkat ke-7 Kaisar Wu, dan bahkan tingkat ke-8 Kaisar Wu, sulit untuk mengejarnya. Namun, untuk mengejar ketinggalan, beberapa gangguan dapat dilakukan pada Liu Yu. Begitu terganggu, kecepatan Liu Yu sedikit melambat, dan kemudian dia akan menghadapi situasi dikepung. Kesadaran ilahi menembus ke dalam dunianya sendiri yang kecil, menatap pohon besar itu, merasakan vitalitas yang kuat di dalamnya, dan wajah Liu Yu menunjukkan kepuasan. Pohon raksasa ini, tentu saja, adalah pohon cemara yang didapat Liu Yu dalam petualangan ini. Sambil menghirup napas kehidupan dari pohon cemara, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, ini benar-benar pohon cemara. Saya hanya menarik napas, dan saya merasa bahwa kekuatan kehidupan meningkat pesat, dan beberapa luka tersembunyi di tubuh saya telah hilang. Tidak mengherankan bahwa bahkan jika orang bijak bela diri dan yang kuat memilikinya, mereka dapat meningkatkan umur panjang mereka hingga 1000 tahun. Liu Yu tidak mengamati pohon cemara dengan saksama. Begitu dia mengamatinya, dia merasakan keajaiban pohon itu. Bagaimana? Apakah ini? Kesadaran ilahi Liu Yu pulih dari pohon cemara dan mengamati seluruh dunia kecil. Liu Yu menemukan bahwa seluruh dunia kecilnya menjadi kuat setelah napas kehidupan yang kuat keluar dari pohon cemara. Liu Yu terpesona oleh perasaan yang kuat ini. Selain itu, kekuatan semacam ini tampaknya lebih kuat daripada kekuatan aslinya. Ini adalah kekuatan kayu, dan itu bahkan lebih kuat daripada kekuatan kayu asli. Tidak heran, aku mengatakan bahwa secara umum, untuk meningkatkan umur panjang orang, selain kekuatan hidup khusus. Bahkan kekuatan kayu dari orang bijak bela diri mungkin tidak dapat meningkatkan umur panjang orang bijak bela diri yang kuat selama ribuan tahun, tetapi pohon cemara ini telah melakukannya. Jika aku memasukkan kekuatan kayu ini ke dalam duniaku sendiri, maka... Liu Yu menunjukkan ekspresi gembira. Sebelumnya, dia masih khawatir tentang menemukan kekuatan sumbernya. Dia tidak tahu apakah dia dapat menemukan kekuatan yang dia butuhkan. Saat ini, kekuatan asal telah datang ke sisinya. Carilah tempat untuk memurnikan kekuatan hidup yang dahsyat ini. Keempat kuil lainnya telah mengirim murid-murid di tingkat putra untuk memimpin situasi, tetapi kuil bela diri suci belum. Jika aku ingin mendapatkan bagiannya, mustahil bagiku untuk ikut serta. Kekuatan Liu Yu tidak jelas di dalam hatinya. Ia berharap ia dapat melarikan diri. Namun, ini bukan tentang satu atau dua putra. Pada saat itu, jumlah orang suci mungkin lebih dari 2 tangan. Jika kau tidak memiliki kekuatan yang cukup, dan kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya, apa bagianmu? Selain itu, Liu Yu telah mengetahui dari proses perebutan pohon cemara bahwa pemilik istana tidak pandai dalam hal tunggul, dan tidak mudah untuk mendapatkan harta karun di istana. Untuk membuat rencana, Liu Yu menemukan tempat persembunyian, dengan cepat menyesuaikan keadaannya dengan yang terbaik, dan siap untuk menyerap kekuatan akar pohon cemara. Saat ini, suasana di halaman orang kuat kuno ini bermartabat. Kuil Qinglong, harimau putih sisi kuil, samar-samar berhadapan dengan kuil Zukue dan kuil Xuanwu di pintu masuk halaman. Tidak ada pihak yang ingin membiarkan siapapun berdiri di gerbang halaman utama, tempat istana berada, dan saling menjaga. Awan kuno dari kuil Qinglong adalah yang pertama membuka mulutnya, dan wajahnya sedikit dingin, menatap yang ramping, dia berkata, di halaman belakang ini, kita akan pergi ke istana utama terlebih dahulu. Kamu bisa pergi ke aula samping.
Ada aula alkimia dan aula perkakas pemurnian di aula samping. Kamu seharusnya bisa mendapatkan cukup banyak harta untuk kembali bekerja. Petik 2. Semua orang tahu bahwa istana utama adalah kamar tidur orang kuat. Aku khawatir sebagian besar harta ada di dalam, dan yang di luar paling banyak adalah kepala kecil. Mengapa kita tidak pergi ke aula utama saja, dan kamu pergi ke aula samping? Mengandalkan keuntungan dari keuntungan geografis, Xianxian tidak takut untuk berbalik melawan kuil Qinglong di sini. Bagaimanapun, pihak lain tidak dapat menahan diri. Yu Guyun tidak menyangka bahwa dia cukup baik untuk membujuknya sehingga putra kuil Sukue tidak memberikan muka. Zhou Yun di sebelahnya mendengus dingin dan berkata, "Kakak seperguruan Gu, mengapa berbicara dengan mereka? Saya pikir mereka kurang pelajaran, jadi mereka tidak menempatkan kita di mata mereka. Sudah waktunya bagi kita untuk memberi pelajaran kepada kuil Sukue." Menggelengkan kepalanya, mendengar kata-kata Gu Yun seperti itu, Gu Yun sebenarnya tenang. Dia tahu bahwa jika kebuntuan berlanjut, kedua belah pihak tidak akan bisa akur satu sama lain. Sebaliknya, dia akan diolok-olok oleh orang suci lainnya di kuil. Selain itu, putra suci lainnya juga akan bergabung, yang akan buruk bagi satu sama lain. Mengenai ketenangan Zhou Yun, Gu Yun menatapnya dan berkata, "Baiklah, mari kita jadikan istana sebagai batas dan jelajahi satu sisi secara terpisah. Setelah menjelajah, kita akan masuk bersama." Bagus. Setelah memikirkannya sejenak, dia langsung setuju. Di permukaan, dia tidak memiliki banyak harta kecuali aula utama. Bahkan jika apa yang disebut kekayaan Kaisar Wu tidak jelas baginya. Kuil Qinglong dan kuil Macan Putih masing-masing meninggalkan seorang murid untuk menjaga di istana utama, sementara yang lain semuanya mengikuti 6 orang suci. Melihat ini, kuil Zukue dan kuil Baihu memiliki pemahaman diam-diam bahwa salah satu dari mereka meninggalkan seorang murid untuk menjaga pintu masuk istana utama. Setelah itu, para murid kuil Zukue dan Baihu pergi, tetapi mereka tidak menemukan senyum di sudut mulut kuil Qinglong. Kalau tidak, saya khawatir mereka tidak akan pergi dengan ketenangan pikiran seperti itu. Sambil berjalan di jalan, Zhu Qiaoqiao berkata dengan sedikit gelisah, "Saudari Xian, saya rasa ada yang salah, yang berhubungan dengan kepentingan yang begitu besar. Mereka tidak bisa menyerahkan istana dengan mudah. Tentu saja mereka tidak mau menyerah begitu saja, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita, jadi kompromi adalah cara terbaik." Si Ramping tidak terlalu curiga, dengan wajah tersenyum puas berkata, "Di dunia yang terbakar itulah dia memiliki keberanian untuk menantang kuil Qinglong karena dia memiliki keuntungan dari cuaca yang baik, tempat yang baik, dan orang-orang yang harmonis. Jika tidak, kuil Qinglong akan marah dan dia harus menyerah." Zhu Qiaoqiao mengangguk, tetapi hatinya masih sangat gelisah, tetapi tidak tahu dari mana bagian kegelisahan ini berasal namun, serat itu telah berkata demikian, dia tidak pandai mengatakan apapun lagi, hanya menekan kegelisahan ini di lubuk hatinya. "Menurut pemahamanku sebelumnya tentang gua orang kuat kuno, kita umumnya berada di sisi kiri ruang alkimia dan ruang kultivasi. Sedangkan untuk kuil Qinglong, seharusnya ada ruang pemurnian senjata dan jenis istana lainnya. Kita perlu mempercepat langkah kita. Dia tidak ingin tertinggal dari Qinglong Shenyuan." Segera, Xianxian memimpin para siswa kuil Suzaku untuk menjelajahi istana alkimia. Di gerbang aula utama, kuil Qinglong dan kuil Zukue sedang berhadapan. Sungguh kebetulan, karena mempertimbangkan kekuatan semua orang dan berbagai aspek, siswa kuil Zukue adalah Li Longji, adik laki-laki Zhu Qiaoqiao. Dibandingkan dengan Zhu Qiaoqiao, kekuatan Li Longji tidak berbeda. Hanya karena karakteristik khusus kuil Zukue dan rasa hormat terhadap wanita, Zhu Qiaoqiao selalu menjadi pemimpin. Dalam keadaan seperti itu, sangat cocok bagi Li Longji untuk tinggal di sini. Pada saat yang sama ketika semua orang telah saling waspada selama 1 jam dan sedikit melonggarkan kewaspadaan, 3 orang suci dari kuil Qinglong dan 3 orang suci dari kuil Harimau Putih datang berbondong-bondong. "Ada apa? Kenapa mereka semua kembali? Tidak baik, kita harus pergi dan memberitahu putra dewa bahwa kuil Qinglong curang." Para murid kuil Xuanwu terkejut. Dia tidak bisa mengerti mengapa kuil Qinglong tiba-tiba berbalik melawan dirinya sendiri. Apakah dia yakin akan bunuh diri sebelum menyampaikan berita itu kepada putra kuil Xuanwu? Ini seharusnya tidak mungkin, kan? Ketika mereka datang ke sini, mereka memiliki alat khusus agar mereka dapat saling menghubungi jika terjadi keadaan darurat. Selama Anda memberinya gambaran tentang waktu,
dia akan dapat menyampaikan berita itu. Pada saat itu, ketika para murid Sukue dan Baihu datang, Qinglong tidak sama. Dengan mengingat hal ini, para murid sejati kuil Baihu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyampaikan berita itu kembali. Pada saat ini, Li Longji tidak tahu kapan dia berada di belakang para murid kuil Macan Putih. Meskipun para murid kuil Macan Putih tahu tentang ini, mereka tidak merasa ada yang salah. Bagaimanapun, kedua belah pihak adalah sekutu, jadi sudah benar untuk saling mendukung. Murid kuil Harimau Putih berkata kepada Li Longji, "Saudara Li, mari kita sampaikan berita ini kepada Putra Suci bersama-sama." Dengan itu, Putra kuil Harimau Putih siap menyampaikan berita itu kepada Putra kuil Xuanwu. "Bagus," Li Longji menjawab dengan santai, tetapi wajahnya menunjukkan warna yang garang. Kemudian, dia tidak tahu kapan pedang panjangnya muncul di tangannya dan menusuk jantungnya. "Baiklah, Saudara Li, mengapa Anda melakukan ini?" Murid kuil Harimau Putih itu menatap Li Longji dengan tidak percaya, bingung dan tidak rela. Dia menusukkan pedang panjang itu ke tubuh murid kuil Xuanwu itu. Li Longji berbisik, "Tidak ada alasan. Itu hanya karena aku murid kuil Qinglong." Murid-murid kuil Xuanwu itu tiba-tiba mengecil, tetapi matanya kehilangan fokus. Dia tidak mau menelan napas terakhirnya. Dia memegang Li Longji erat-erat dengan kedua tangan dan menolak untuk melepaskannya. "Kerja bagus, Longji. Ketika aku kembali ke kuil, aku pasti akan mencatat prestasimu." 3 orang suci kuil Qinglong datang ke Li Longji. Guyun memuji Li Longji. Murid kuil Xuanwu itu meraih tangannya, tetapi Li Longji tidak bisa menjabatnya beberapa kali. Ketika dia marah, dia langsung memotong tangannya, dan kemudian dia mengambil tangan murid kuil Xuanwu itu dan menariknya. Kemudian, dia berkata dengan tenang, "Inilah yang harus kulakukan, tetapi kali ini, aku mungkin akan terbongkar karena ini. Aku khawatir aku harus kembali ke kuil Qinglong." Yah, memang tidak sejalan dengan rencana awal untuk kembali seperti ini, tetapi memonopoli harta karun di istana itu sepadan. Guyun mengerutkan kening dan akhirnya mengangguk. Li Longji melanjutkan, "Namun, sebelum itu, aku ingin menjadi orang besar. Sudah lama sekali aku tidak melihat warna kuil Qinglong, dan aku hampir melupakan tugasku. Apakah kamu mau?" Guyun diam-diam menebak, tetapi tidak menyangka bahwa nafsu makan Li Longji begitu besar. Li Longji berkata dalam hati, 3 putra suci dan lebih dari 10 murid Zhenzuan seharusnya cukup untuk membuat kuil Sukue merasa sedih untuk waktu yang lama. Aku khawatir kuil Xuanwu juga akan mempertimbangkan apakah itu terlalu dekat dengan kuil Rosevins. Petik 2. Apakah kamu yakin? Guyun dengan sungguh-sungguh bertanya, jika cukup besar, dia bersedia membantu. Li Longji berkata, selama kita bersiap dengan baik, memasang formasi dan memberi kejutan, tidak terlalu sulit untuk memusnahkan mereka semua. Ketika orang bijak bela diri dari kuil Sukue datang, semuanya akan terlambat. Selain itu, saya harap Anda dapat menangkap Zhu Qiao-Qiao hidup-hidup dan tidak menyakitinya. Berpikir bahwa Zhu Qiao-Qiao juga ada di dalamnya, Li Longji tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. "Baiklah, beberapa waktu lalu kami bertiga baru saja pergi ke tempat rahasia dan berlatih satu set formasi yang disebut formasi Tianlong. Saudara Tian dari kuil Baihu dan 3 orang suci lainnya pasti tahu formasi harimau ganas. Dengan cara ini, kita bisa berlatih satu set formasi naga dan harimau Liuhe bersama-sama, dengan 6 orang suci kita sebagai inti dan murid-murid lainnya sebagai bantuan, dan menyediakan cukup banyak elemen sejati sehingga mereka tidak akan pernah kembali. Mengenai kebutuhan pribadimu, aku juga bisa memenuhinya. Namun, pedang tidak punya mata. Sebaiknya kau biarkan dia meninggalkan inti formasi di awal." Guyun dengan percaya diri berkata bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik dan langsung menyetujui permintaan pribadi Li Longji. Li Longji mengangguk, lega, dan kemudian bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" "Aku tahu waktu yang tepat sebelum aku bisa mengirim pesan ke kuil Rosevins dan kuil White Tiger. Hal terpenting yang kita butuhkan sekarang adalah bertemu satu sama lain, jadi kita tidak butuh banyak waktu. Kita bisa melakukannya paling lama dalam 3 hari. Zhou Yun menjawab di sebelahnya. Sambil mengangguk, Li Longji berkata, "Kalau begitu, aku akan sampaikan pesannya kepada mereka besok. Mereka akan meragukannya untuk waktu yang lama. Jika aku menunda perjalanan ke istana, itu seharusnya cukup untuk 3 hari. Petik 2. Setelah negosiasi,
Qinglong dan Baihu mulai bekerja sama dan berlatih dengan erat. Suatu hari kemudian, Li Longji mengirimkan pesan bahwa kuil Qinglong tiba-tiba terbunuh. Para pengikut kuil Xuanwu adalah pengkhianat dan tiba-tiba menyerangnya. Jika dia memiliki sesuatu untuk melindungi hidupnya, dia pasti sudah mati. Setelah mengirimkan berita itu, Li Longji menempelkan segel di dadanya, yang merupakan papan nama kuil Xuanwu. Dengan adanya segel Xuanwu, saya yakin itu memiliki kredibilitas yang lebih besar. Pada saat itu dapat menghindari kecurigaan putra suci kuil Zukue. Selain itu, Li Longji menggores beberapa luka pisau dan pedang di tubuhnya, berusaha bersikap realistis. Kemudian, dia mulai melarikan diri ke arah kuil Rosevins. Apa? Sialan, kuil Qinglong menipu kita, menunggu kita memasuki aula dan dengan sengaja sebelum kembali sesuai dengan cara semula. Ketika berita Li Longji datang, Xian meraung marah, dan kemudian dia ingin bergegas kembali untuk menemukan kuil Qinglong untuk menyelesaikan akun. Zhu Qiao juga khawatir. Meskipun dia tidak menyukai Li Longji sering menyanjungnya dengan segala macam gadget, dan sering mengatakan sesuatu yang membuatnya bahagia. Karena itu, Zhu Qiao masih menganggapnya sebagai teman baik. Sekarang Li Longji terluka dan diburu, dia secara alami khawatir. Kakak Xian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun Zhu Qiao sedang terburu-buru, dia masih bisa tetap tenang dan meminta Fibril. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja, saya akan segera pergi dari sini dan pergi ke istana. Tapi bagaimana dengan di sini? Kita berhasil membombardir tempat ini hampir. Tidak akan lama lagi sebelum kita bisa menghancurkannya paling lama dalam waktu setengah jam. Bisakah kita menyerah seperti ini? Zhu Qiao bertanya. Si Ramping menjadi ragu-ragu. Butuh waktu lebih dari sehari baginya untuk menghancurkan sistem terlarang di Dan Hall. Jika dia menyerah, dia sangat tidak rela. Jika dia tidak menyerah, dia khawatir harta karun di istana akan menjadi yang pertama ditemukan oleh kuil Qinglong. Selain itu, Li Longji masih dikejar dan dibunuh oleh kuil Qinglong saat ini. Jika waktu tertunda 1 detik saja, Li Longji akan berada dalam bahaya. Dari awal hingga sekarang, gelombang Shengzi dari kuil Baihu hampir tidak mengatakan apapun, termasuk ketika Li Longji mengatakan bahwa murid-murid kuil Xuanwu adalah pengkhianat. Karena sebelumnya, semuanya tidak melibatkan kepentingannya. Saat ini, si Ramping ingin menyerah. Putra Yubo, kepala kuil Xuanwu, berkata, saya tidak akan menyerah di sini. Jika Anda pergi, kami akan menyerang larangan itu perlahan-lahan sampai kami menghancurkannya. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa jika mereka tidak bekerja sama dengan kuil Zukue di kuil Xuanwu, akan sulit untuk mendukung kuil Zukue sendirian. Bahkan jika mereka pergi ke istana utama, itu tidak akan membantu. Slim secara alami mengetahui hal ini, meskipun marah, tetapi lebih tidak berdaya. Hubungan antara kuil Xuanwu dan mereka hanyalah aliansi, dan itu adalah aliansi sementara. Lebih sering daripada tidak, itu masih netral. Mereka tidak memiliki hak untuk meminta Xuanwu Shenyuan untuk melakukan apapun. Alasan mengapa mereka bersedia memimpin dalam liga adalah karena mereka bertahan. Dengan kata lain, itu adalah bahwa serangan tidak cukup dan pertahanan lebih dari cukup. Ketika bertarung dengan kuil Qinglong dan kuil Harimau Putih, mereka selalu pasif dan tidak memiliki cara untuk mengambil inisiatif. Inilah alasan mengapa kuil Xuanwu memilih untuk bekerja sama dengan kuil Zukue. Bagi kuil Zukue, mereka ahli dalam keterampilan api dan seni bela diri. Kekuatan serangan mereka dahsyat, tetapi pertahanan mereka kuat. Hanya dengan menggabungkan mereka dapat bersaing dengan Qinglong dan Baihu. Tentu saja, Rosevins tidak dapat kehilangan sekutu seperti itu. Akhirnya, dia berkata, serang dengan seluruh kekuatanmu. Jangan simpan poin apapun, perjuangkan pilar dupa untuk mematahkan larangan, dan kemudian bergegas ke istana. Sebelumnya, untuk mencegah kecelakaan, Xian tidak hanya meninggalkan sebagian kekuatan cadangan untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberitahu orang lain untuk meninggalkan sebagian kekuatan cadangan. Putra kuil Xuanwu, Yubo, 3 orang mengangguk, keputusan yang rumit itu masih belum dapat memuaskan mereka. Waktu pilar dupa berlalu, dan saat celah dalam larangan itu dipatahkan, seluruh larangan itu benar-benar dipatahkan. Jin Xingdan, untuk meningkatkan pemahaman makna langit dan bumi, api Xingdan, untuk meningkatkan pemahaman makna langit dan bumi, bumi Xingdan, untuk meningkatkan pemahaman makna langit dan bumi, membunuh dan
Di aula dan, yang ada di mata adalah pil untuk meningkatkan pemahaman makna langit dan bumi yang mendalam dari semua departemen. Bagaimanapun, mereka tidak jauh dari sepenuhnya memahami semacam makna langit dan bumi yang mendalam. Namun, pil Tiandi ini masih sangat berharga bagi para pengikut Zhenzuan. Selain itu, ada beberapa pil yang dapat meningkatkan kultivasi Qi. Ada juga beberapa pil yang berguna untuk Wuzun, tetapi sekarang tidak dapat digunakan sama sekali. Huok Xingdan, Zukue Shenyuan, Tuk Xingdan, dan Xuanwu Shenyuan semuanya diperlukan, dan yang dari departemen lain dan departemen khusus dibagi rata. Untuk ini, kedua belah pihak sangat puas. Setelah distribusi, wajah Ramping berkata dengan cara membunuh, selanjutnya, saatnya pergi ke orang-orang dari kuil Qinglong untuk menyelesaikan akun. Putra kuil Xuanwu mengangguk dan berkata, aku benar-benar harus pergi dan melihat. Orang yang aku kirim ke sana adalah keluargaku sendiri. Aku penasaran, apakah murid-murid kita benar-benar mata-mata? Pergi saja dan lihat, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tidak ada gunanya berdebat di sini. Cahaya halus berkata, Yubo tidak percaya bahwa mereka memiliki mata-mata di kuil Xuanwu. Dia tidak percaya bahwa mereka memiliki mata-mata di kuil Zukue. Namun, menurut situasi saat ini, ada mata-mata di kuil Zukue atau kuil Xuanwu. Kecepatan semua orang sangat cepat, satu sisi dan Li Longji bersentuhan, sisi lain ke arah Li Longji. Mulut Li Longji tampak seperti 100.000 cemas, terus-menerus mengelilingi yang Ramping dan yang lainnya di sekitar lingkaran, sengaja tidak dekat, hati tidak bisa menahannya. Meskipun seluruh istana tidak kecil, jarak dari istana utama tidak terlalu jauh setelah Xian-Xian dan yang lainnya keluar dari aula dan. Untuk mengulur waktu, dia telah mengelilingi seluruh istana selama 7 atau 8 kali. Jika dia tidak memiliki kecepatan reaksi yang cepat, dia akan dapat melarikan diri ketika orang-orang suka bertemu dengannya. Saya khawatir tidak mudah baginya untuk melarikan diri. Pada saat ini, Li Longji juga merasa bahwa itu seharusnya sekitar waktu yang sama, dan pergi ke arah di mana kuil Rosevins berada. Kakak senior, Li Longji memanggil yang Ramping dan yang lainnya di kuil Rosevins. Kemudian dia merasa lega dan rileks, dan seluruh orang itu jatuh. Zhu Qiao bergegas maju untuk memegang Li Longji dan bertanya, kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Si Ramping ragu-ragu menatap Li Longji, dan kemudian mulai memeriksa luka Li Longji. Luka Li Longji bervariasi dalam kedalamannya. Namun, dia mulai berhenti berdarah perlahan-lahan. Dapat dilihat bahwa Li Longji tidak terluka parah. Si Ramping menghampiri punggung Li Longji, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia mendengus dingin, segel Xuanwu. Kemudian, si Ramping menatap Yubo dan berkata, sekarang, harusnya sudah jelas bahwa murid-murid kuil Xuanwu adalah mata-mata. Segel Xuanwu di belakang adik Li Longji adalah bukti terbaik. Yubo menatap Li Longji dan kemudian bertanya, adik seperguruan Li, segel Xuanwu-mu diserang dan dilukai oleh murid-murid kuil Xuanwu, kan? Li Longji mengangguk dan berkata, ya, dia menyerangku ketika aku melihat kuil Qinglong terbunuh dan aku panik. Kalau begitu, dia pasti sudah memutuskan untuk membunuhmu. Yubo melanjutkan. Li Longji merasakan sedikit keringat dingin di hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa dikepung oleh gempa susulan, dia tahu dia tidak bisa disapu seperti ini lagi. Li Longji langsung menjawab, ya, dia tiba-tiba memukulku. Kalau saja aku tidak memiliki liontin giok pemberian para tetua dan menahan banyak serangan di saat kritis, aku pasti dalam bahaya. Kemudian, aku menyadari bahwa itu tidak baik, dan aku menggunakan Sensing Fu dengan tegas untuk melarikan diri. Baru saat itulah aku melarikan diri. Namun, aku masih diserang oleh gelombang susulan putra suci di antara mereka dan menderita banyak luka. Oh, tampaknya kamu sangat mementingkan dirimu sendiri. Dengan begitu banyak harta untukmu, tidak ada murid perempuan dari kuil Rosevins yang dapat memiliki begitu banyak harta yang bagus. Gelombang susulan itu tidak melepaskan pertanyaannya, tetapi mengejarnya. Zhu Qiao tidak dapat menahan amarahnya. Li Longji telah terluka begitu banyak sehingga Yubo masih menolak untuk melepaskan Li Longji. Zhu Qiao langsung tidak peduli bahwa pihak lain adalah putra dewa. Dia membantahnya dan berkata, jika saudara muda Li benar-benar mata-mata, apakah dia akan terluka parah dengan sengaja? Selain itu, saudara muda Li, saya ingat bahwa dia benar-benar memiliki baju besi sepanjang waktu, dan Sensing Fu diberikan kepadanya oleh Shenyuan. Pada saat itu, saya juga hadir.
Li Longji sangat gembira. Dengan kesaksian Zhu Qiaoqiao, segala sesuatu dalam hidupnya menjadi wajar, dan tidak ada cacat yang perlu dibicarakan. Li Longji sangat senang di dalam hatinya, tetapi wajahnya penuh dengan keluhan dingin, Chen Sui. Dengan air mata di matanya, dia memanggil, "Terima kasih, kakak senior. Kamu selalu percaya padaku." Segalanya sedikit di luar kendali gempa susulan. Meskipun masih ada beberapa keraguan tentang gelombang susulan, tidak mudah untuk bertanya. Melihat ini, serat ke Li Longji berkata, "Kamu terluka sekarang, ikuti kami di belakangnya." Namun, Li Longji tetap teguh dan berkata, "Tidak, saudari seperguruan, aku akan secara pribadi menghadapi murid Kuil Xuanwu dan bertanya mengapa dia mengkhianati kita dan Kuil Xuanwu." Yubo mengerutkan kening, sedikit tidak nyaman di hatinya, tetapi dia tidak berbicara. Sekarang dia berbicara terlalu banyak. Pada saat itu, jika orang yang dikirim untuk mengawasi istana benar-benar seorang penyamar, dia tidak akan mengangkat batu dan memukul kakinya sendiri. Melihat sikap Li Longji, awalnya Li Longji masih ragu. Sekarang melihat penampilan Li Longji, dia tidak lagi memiliki kecurigaan sedikit pun, dan mulai percaya bahwa Li Longji bukanlah mata-mata. Tidak ada keraguan dari serat pikirannya, mengangguk, berkata, "Baiklah. Tetapi kamu tidak boleh terlalu jauh dari kami, jika tidak, tidak ada cara untuk melindungimu. Jangan khawatir, kakak senior. Aku akan menjaga diriku sendiri. Lagi pula, bukankah kakak senior Zhu ada di sekitarku?" Dalam hatinya, jelas bahwa di depannya adalah tempat Gu Yun dan putra-putranya dari kuil naga hijau menyusun susunan 6 harmoni naga dan harimau. Li Longji bertekad untuk menjaga Zhu Qiaoqiao di sisinya untuk menghindari bahaya. Meskipun Zhu Qiaoqiao ingin bersama dengan Xian-Xian, dia tetap mengangguk dan berjanji untuk menjaga Li Longji. Melihat ini, Li Longji sangat gembira. Dia khawatir tentang perubahan lainnya. Sekarang tampaknya dia terlalu khawatir. Saat dia mendekati istana, Li Longji tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Pada saat yang sama, dia juga sedikit gugup. Bagaimanapun, rencana kali ini direncanakan olehnya. Jika dia berhasil, dia pasti akan mendapatkan pelatihan yang paling penting ketika dia kembali ke kuil Qinglong. Tidak ada masalah untuk menjadi putra suci. Bahkan dia memiliki status yang sangat tinggi di antara para putra suci. Namun, jika dia gagal, kedudukannya di kuil Qinglong pasti akan jatuh, dan dia mungkin akan dihukum. Untuk waktu yang lama, dia bersungguh-sungguh di kuil Suzaku. Oleh karena itu, dia tidak melakukan apapun yang merugikan kuil Suzaku. Dia bahkan membantu kuil Suzaku dan memberikan beberapa kontribusi di dalamnya. Jika dia tidak membunuh para pengikut kuil Xuanwu dan mengkhianatinya, dia tidak akan memiliki jalan keluar sekarang. Dia berharap untuk mengambil kesempatan ini dan bersenang-senang mulai sekarang. Meskipun pelayaran yang mulus didasarkan pada kematian sekelompok orang di kuil Suzaku dan Xuanwu, pengorbanan ini adalah dengan segala cara baginya untuk berjalan di jalan yang lebar di masa depan. Itu semakin dekat dan dekat. Pada saat ini, sekelompok orang di kuil Zukue berjarak kurang dari 500 zang dari lingkaran sekitar kuil Qinglong. Aduh, tiba-tiba, Li Longji berteriak kesakitan, menarik perhatian semua orang. "Ada apa?" tanyanya dengan khawatir. Saat ini, wajah Zhu Qiaoqiao juga merah, wajah malu. Meskipun Li Longji yang bersandar padanya dengan ceroboh tadi, dia terlalu sensitif dan tiba-tiba mendorongnya ke arah Li Longji. Li Longji yang terluka cukup serius di mana memiliki kesempatan untuk melawan, didorong keluar secara langsung, luka di tubuhnya terbelah. Ini bukan yang paling kritis adalah kecepatan reaksi Zhu Qiaoqiao sangat cepat, dan dia meraih Li Longji kembali seperti boneka. Dapat dikatakan bahwa Li Longji sengaja mendekati Zhu Qiaoqiao. Dengan pemahamannya tentang Zhu Qiaoqiao, dia akan mendorongnya menjauh. Dia siap menggunakan Zenyuan untuk melindungi tubuhnya saat dia melemparkannya. Sayangnya, dia hanya menebak awal tetapi tidak akhir. Lebih baik bagi Zhu Qiaoqiao untuk memahami perpisahan selama setengah hari. Dan sebelum meluruskannya, Li Longji tidak dapat lagi dengan mudah menggunakan Zenyuan. Tertekan dalam hatinya, Li Longji juga menunjukkan senyum masam di permukaan. "Di mata kami, adegan ini hanyalah hubungan cinta antara dua orang." Li Longji juga mengambil kesempatan untuk berkata, "Saya baru saja mengalami masalah dengan Zenyuan. Saya tidak dapat dengan mudah menggunakan Zenyuan. Kecepatannya pasti sangat lambat. Saya pikir saya akan tinggal di belakang untuk sementara waktu,
dan menunggu Zhen Yuan untuk meluruskannya. Tidak ada keraguan, mereka dapat melihat bahwa Li Longji benar-benar kacau, tidak pura-pura. Menggelengkan kepalanya, meskipun dia tidak ingin Zhu Qiaoqiao, saudara perempuannya yang terkasih, terlalu dekat dengan Li Longji. Namun, sekarang Li Longji terluka, dia setuju untuk merawat Li Longji oleh Zhu Qiaoqiao, tetapi sekarang dia tidak dapat bertobat. Satu-satunya cara untuk mengambil keputusan adalah dengan menemukan kesempatan untuk memisahkan mereka. Dia dapat melihat bahwa Zhu Qiaoqiao tidak memiliki banyak cinta untuk Li Longji. Namun, dia khawatir jika kedua orang itu terlalu dekat, mereka pasti akan memiliki perasaan setelah waktu yang lama, dan mereka harus dihindari. Dengan mengingat hal ini, dia dan beberapa orang suci berada di garis depan, diam-diam berjaga-jaga terhadapnya, tetapi dia tidak terlalu waspada. Karena ketika orang ingin datang, karena putra suci kuil Qinglong belum memanggil siswa untuk berurusan dengan mereka, dia harus segera memasuki istana utama dan mencari peluang. 400 kaki, 300 kaki, sedikit kegelisahan terlintas di benaknya, dia merasa terlalu tenang, tetapi pengamatan yang cermat, tetapi juga tidak menemukan apapun, tidak dapat membantu tetapi merasa bahwa mereka harus curiga.